aku harus bayarin utang hampir 3 digit, bukan saya yang menikmati. Dengan literasi keuangan yang baik, itu tuh bisa banget untuk naik kelaskan orang dari kehidupan yang sebelumnya kurang baik, dan dia bisa jadi punya kualitas hidup yang lebih baik sih. At least kita bisa manifestasi dulu, kita tuh pengennya apa sih? Tanggung jawab keuangan dan tujuan kehidupan kita mau seperti apa. Because at the end, uang hanyalah tools untuk meraih kehidupan yang kita inginkan kan. Kasarnya gimana akhir tahun udah ada plan mau kemana? Kayaknya kita sekeluarga mau road trip ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mau ke Borobudur, mau ke site-nya Majapahit. My son really excited about that. Iya, terus mengunjungi Banyuwangi, nggak tahu nanti mau nyebrang ke Bali lagi apa enggak. Lumayan packed ya, mumpung libur? Mumpung libur. Oke deh, sip. Aman? Oke, standby semuanya. 3, 2, 1, action! More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Ayu Sarah Herlia Hinch. Terima kasih. Thank you for having me. Thank you so much udah mau datang di invite kita ke Hidden Masters. Kak Sarah, udah lama banget kita gak ketemu. Yes, apa kabar? Kita udah berapa ya? Tahun kemarin ketemu kan ya, pas aku podcastnya Bicara Uang di Mirai Asset ini juga. Habis itu kita ketemu lagi sekarang setelah 12 tahun kali ya? 12 tahun. Ya, jadi sahabat Raset, aku dan Kak Sarah nih udah bertemu sebenarnya dari kita masih cimit-cimit ya Kak ya. Dari sebelum kita masih masa remaja, masa belia gitu. Dan kebetulan dunia kita waktu itu agak berbeda dengan sekarang ya Kak ya. Betul. Nah sekalian boleh dong kenalan juga ke sahabat Wiraset. Kak Sarah nih sekarang kesibukannya apa dan ntar cerita ya dulu gimana Kak? Jadi sekarang saya lagi fokus untuk bangun Beruang Global. Jadi Beruang Global ini adalah IP company, intellectual property company, yang kita fokus ke bidang edukasi, terutama edukasi keuangan dan edukasi kepada perempuan gitu. Nah, salah satu IP-nya Beruang Global itu ada Mama Beruang, which is me. Terus ada juga 529 Project. Kalau Mama Beruang itu untuk atur uang dan investasi dan manage hutang. Kalau 529 itu gimana caranya buat nambah uang via peningkatan skill. Terus nanti juga kita akan ada IP baru gitu yang fokus tetap ke pendidikan gitu. Nah, tapi sebelum aku menjadi Your Online Money Mom, I was someone else entirely different. Jadi pas saya masih kuliah itu saya ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol dulu 2012. Nah, abis itu keeliminasi kan 27 besar. Setelah itu ikut ajang pencarian bakat selanjutnya yang mempertemukan saya sama Glenda. Galaxy Superstar Season 2. Itu ketemu sama Glenda, kita ada 3 apa 4 bulan gitu ya di karantina bareng. Satu apartemen. Dan sekamar bahkan gitu. Dan setempat tidur bahkan. Sampai berebutan selimut ya dulu ya. Itu masa-masa muda gitu. Tapi setelah itu saya selesai kuliah, saya nyadar juga bahwa nyanyi itu adalah hobi, but that's not something that I would enjoy doing for living gitu. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya masuk program ODP, Officer Development Program di salah satu bank terbesar se-Indonesia, dan di situ saya langsung ditempatkan di divisi microbanking yang dari situ, karena itu kan manajemen training ya, jadi jalur percepatan karir lah gitu, dimana pas awal-awal masuk udah disuruh ngurusin dan membuat kredit produk, salah satunya kredit usaha rakyat yang masif banget, yang sampai sekarang kan masih dinikmati kan sama nasabah di bank tersebut. Bahkan Himbara nih berarti ya? Yes, Himbara. Okay. Bagian dari Himbara. Terus abis itu saya juga ada berkarir masih juga di dunia keuangan dan digital, ada bikin startup di Dubai, ada bagian dari startup di Eropa juga gitu. Dan terakhir itu right before I decided untuk jadi content creator keuangan, itu saya kerja di NGO yang salah satu program terbesar saya itu yang udah bantu lebih dari 600.000 UMKM di seluruh Indonesia untuk naik kelas dan untuk dapat NIB, legalitas untuk bisnisnya, seperti itu. Dan sayangnya pas tahun 2023 saya kena cedera lutut kan, and I decided not to be bottleneck on the team karena timnya kan expanding banget. Jadi I think I better rest, you know. Tapi kan karena saya orangnya restless sekali ya, nggak bisa aktif hanya ya bun gitu ya. Iya, aktif gitu. Kalau pas cedera kan saya masih pakai kursi roda,
nggak bisa jalan, tapi ini jalan terus kan. Jadi ya udah gitu. I'm going to do what I always do, which is mengasihi ya, untuk ngasih literasi keuangan Yap. dan inklusi keuangan. Ya udah, bedanya kemarin sama NGO, sama perusahaan besar, sekarang I'm on my own dengan beruang global ini. Dan so far it's good. Dalam 2 tahun belakang ini aku jadi content creator, dan dengan timku udah ada lebih dari 45.000 individu yang udah mendapatkan training dari kita dan udah hopefully meningkat kualitas hidupnya. Oh, luar biasa. Keren Kak Sarah. Apa sih bagian dari literasi keuangan yang membuat Kak Sarah bisa bertahan menjadi mama beruang sampai sekarang? Apa yang what do you enjoy the most? Keluarga saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa banget ya, tapi di tengah keluarga kami yang biasa-biasa saja, saya lihat banyak banget teman-teman saya, banyak keluarga, banyak tetangga yang kondisi ekonominya itu sulit. Dan karena ekonominya itu sulit, jadi ini tuh jadi bikin efek domino. Karena ekonominya sulit, anak-anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa dapat akses ke pendapatan yang lebih baik. Jadi di situ-situ aja gitu cycle-nya. Core problemnya itu? Core problemnya sebenarnya banyak ya, tapi kalau misalnya kita fokus ke sisi keuangan, ya karena akses to capital, akses ke uang, resources, uang untuk pendidikan dan lain-lain itu susah didapat gitu. Dan dengan literasi keuangan yang baik, kalau sekalinya kita udah ada uangnya atau kita bisa mengedukasi gimana caranya orang untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih halal dan lebih baik, itu tuh bisa banget untuk naik kelaskan orang dari kehidupan yang sebelumnya kurang baik dan dia bisa jadi punya kualitas hidup yang lebih baik sih. Nah, ngomongin soal naik kelas, ini kan banyak banget yang menjadi mimpi, mungkin gak cuma individu, keluarga banyak banget yang jadi tulang punggung. Mimpinya adalah untuk naik kelas, gak cuma kayak living paycheck to paycheck gitu. Apa sih pola konsisten yang Kak Sarah lihat, itu tuh bisa banget membuat individu atau bahkan keluarga tuh beneran naik kelas? Kerja keras sih. Kerja keras toh? Kerja keras and willingness to figure things out gitu. Nah, karena kan selama perjalanan karirku mau di Mama Beruang, mau di perbankan, mau di NGO, aku ketemu sama ratusan ribu orang yang mereka ada dalam satu program nih misalkan. Oke, mereka ikut program ini apakah karena disuruh, apakah karena mereka mau sendiri gitu. Dan setelah bertahun-tahun melihat pola yang sama, once you see someone's eyes, you could see it gitu. Mereka tuh, they have fire in their eyes. Tapi untuk orang-orang yang punya semangat dan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan dibimbing, they do it. Mereka konsisten and always showing up. Oke, kalau pertanyaannya adalah konsistensi dan kerja keras. Seberapa jauh dua hal itu bisa membawa orang sukses atau naik kelas? Atau ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi, oh kerja keras dan konsistensi aja gak cukup to get you where you wanna be? Aku tuh mau bilang kerja cerdas ya, tapi untuk kerja cerdas ini banyak faktor gitu. Ada yang memang kerja, orang tuh bisa nggak kerja cerdas karena mereka tuh nggak tahu kerja cerdas itu yang seperti apa. Banyaknya seperti itu dan nggak semua orang punya kesempatan untuk tahu kerja cerdas itu seperti apa. Iya memang sekarang tuh teknologi dan informasi makin berkembang ya. Kita di mana-mana sebenarnya bisa cari tahu. Bisa cari tahu sebenarnya. Informasinya ada, cuman cara cari taunya orang-orang tuh kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus bersyukur banget kita hidup di era ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube di mana algoritma itu bisa menyesuaikan kan gitu. Kalau misalkan teman-teman banyak yang bingung, aduh gimana caranya biar kita ketemu sesuatu yang kita butuhkan untuk naik kelas, mungkin bisa diperbaiki dulu algoritmanya. Oke, jangan cuma lihat yang joget-joget gitu. Gitu. Kita teman-teman harus bisa cari yang kalau misalkan pengen nambah pendapatan, coba search kali-kali gitu cara tambah pendapatan. By 9 to 5 project. By 9 to 5 project. 5 to 9 sorry. 5 to 9 project, sorry. Ya scroll aja nanti kan algoritmanya bisa mengikuti seperti itu gitu. Jadi kerja cerdas definitely. Nah ini kan kalau kita ngomongin yang masih merintis. Nah tapi kalau yang udah sukses sebenarnya dari segi keuangan oke, itu kan ada juga. Tapi kayaknya mereka di situ-situ aja atau kayaknya gak nyampe-nyampe deh financial goals gue gitu. Nah ini kesalahannya di mana Kak kalau menurut Kak Sarah bilang? That is really interesting karena
Kalau kan aku juga sempat banyak klien yang personal finance untuk konsultasi ya, and most of them are high net worth individuals Mhm. yang sangat, kalau kita lihat dari segi gajinya aja, Angkanya ya, angkanya, wow, you mantap ya. make a lot of money. Tapi banyak banget yang dari mereka nggak punya aset sama sekali. Mereka ada gaji aja, tapi uangnya habis, dan lebih parah lagi bukan cuman habis aja, tapi habisnya buat bayar utang Oke, gitu. jadi ini banyak gitu yang kelihatannya mungkin mewah ya, Kak, ya? Banyak banget gitu, dan bukan berarti mereka nggak punya duit, mereka nggak tahu cara ngaturnya aja. Dan ini yang sangat menarik menurut saya, bahwa pengaturan keuangan itu bukan cuman perlu uangnya aja, bukan cuman perlu tahu keuangan itu seperti apa, Mhm. literasi keuangannya aja, tapi kita juga bisa ngatur emosi dan psikologi kita. Seperti itu. Ah, Banyak banget teman-temanku yang gajinya gede, tapi kalau sedih sedikit langsung ke mall. Belanja tas puluhan oh, juta. ini pelampiasannya seperti itu. Sampai seperti itu. Sedih sedikit, bete sedikit, tiba-tiba besoknya udah ada di Singapura. Oke. Gambling. Oh, That's really bad. gambling. Mereka ada uangnya, tapi ya udah gitu, untuk saat ini aja, yang menurut saya nggak wise ya, apalagi kalau misalkan udah berkeluarga, Mhm. punya anak. Ada yang masih kayak gitu? Masih ada Berkeluarga banget. terus gambling gitu, Kak? Gambling, bukan cuman gambling, yang tadi lagi kayak beli desainer. Tiba-tiba impulsif belanja banyak, Iya, impulsif kalau belanjanya apa, terukur. snack makanan ringan, Oke, tapi kalau desainer handbag agak desainer handbag ya lumayan ya gitu. oke. Ini kalau kita apalagi mau ngomongin penambahan aset, Hmm, melipat gandakan aset. ya. Nah, jadi kita udah ngomongin tadi yang mungkin masih merintis. Hmm, Ini yang udah kaya dari sananya tapi nggak bisa ngatur duit. hmm, Jadi yang penting apa sih, Kak, kalau kita mau meraih financial stability, abis itu financial freedom. hmm. I think it's really important, kita harus lihat dulu yang namanya tanggung jawab keuangan dan tujuan kehidupan kita mau seperti apa. Because at the end, uang hanyalah tools untuk meraih kehidupan yang kita inginkan kan. Kalau kita nggak tahu kita tuh pengen hidup kayak apa, terus kemana gitu. Makanya uangnya hilang-hilang di tas, celana, sepatu, baju, dan traveling gitu. Jadi kalau ikut kelasku, kalau ikut kegiatan trainingku, pasti yang pertama adalah kita punya tanggung jawab keuangan ke siapa aja. Dan kita acknowledge gitu, ngaku ke diri sendiri, ini udah belum dilakukan untuk tanggung jawab keuangannya. Kayak misalkan kita sebagai ayah punya tanggung jawab ke anak, dan anak yang lagi ada di istri, mantan istri gitu Iya, misalkan. iya. Itu, karena banyak juga yang ada sih anak di mantan istri, ada anak di mantan suami, tapi nggak kepikiran seperti itu. Kan itu harusnya Tanggung jawab tetap ya. tanggung jawab tetap gitu kan. Terus juga kita harus tahu tujuan kehidupan, dan tujuan kehidupan itu kan kalau misalkan kita baca-baca harus ada tujuan yang smart ya. Ada singkatannya yang salah satunya adalah measurable. Dalam jangka waktu berapa lama ini bisa dicapai gitu ya. That's good, tapi untuk orang-orang yang kayak masih bingung sama kehidupan, at least kita bisa manifestasi dulu, kita tuh pengennya apa sih? What's life would look like if you have everything in your life, kayak gitu. Dan what are everything in your life gitu yang bisa bikin kita merasa bisa freedom, financial freedom seperti apa. Kalau nggak kepikiran sana, ya nggak akan nyampe. Oke, nah kita mulai beralih ke yang lebih personal. Hmm. As pribadi, manage keuangan pasti manage keuangan sendiri juga Hmm. dong, Kak Sarah. Boleh Yeah. dong dibagiin ke sahabat beraset, gimana sih seorang Kak Ayu Sarah gitu memanage uangnya? Mungkin investnya kemana, atau nanti urus di rumahnya seberapa, kayak gitu. Iya, nah jadi kalau di rumah tangga beruang, mama beruang, beruang, papa beruang, mama ber ya, oke. keuangan semua dipegang sama saya. Jadi suami gaji suami, gaji saya manage semua. Jadi kita masing-masing dapat uang jajan aja, dan sisanya kita manage untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita gitu. Yang salah satunya jangka panjang kita emphasize di uang pensiun dulu, terus baru dana pendidikan anak. Dan yang lucunya nih, kan sampai saat ini saya banyak kasih training juga ke orang Indonesia dan ke orang luar negeri juga ya. Saya selalu tanya
pertanyaan ini. Coba mungkin Glenda juga kalau mau jawab boleh ya. Bayangkan kalau kita punya misalkan ya 1 miliar rupiah. Kita hanya boleh naruh uang itu di satu tujuan, untuk dana pendidikan anak atau dana pensiun. Kira-kira kalau Glenda mau ditaruh di mana? Menarik, belum pernah mikir sampai sana nih kan. Nah, oke. Sekarang berpikir berarti untuk Harus yang mana? berpikir. Kalau yang lebih pendek, pendidikan anak dulu. That's interesting. Karena sebagian besar orang, kalau saya kasih training, tanya pertanyaan itu di training, di Indonesia, orang pasti akan bilang dana pendidikan anak. Tapi kalau saya training ke teman-teman yang dari luar negeri, di Amerika dan Eropa, mereka pasti bilangnya dana pensiun dulu. Saya punya 2 asumsi. Mungkin karena yang pertama kita kan Asian value banget ya di Indonesia. Mungkin bisa jadi anak adalah investasi, itu salah satunya bisa gitu. Tapi yang kedua adalah mungkin teman-teman yang di luar negeri nggak mikirin dana pendidikan anak karena pendidikan anak yang berkualitas di negara mereka itu udah bagus gitu. Sementara kan di Indonesia kualitas pendidikan itu sangat variatif ya. Jadi of course kita pengen ngasih yang terbaik untuk anak. Tapi untuk kita sendiri, karena suamiku orang Amerika dan menurutku kalau anak kuliah ya udah dia cari beasiswa aja gitu. Makanya kita harus pinter ya anaknya sekarang. Jadi kita fokus ke dana pensiun dulu, baru abis itu figure out untuk dana pendidikan anak, biar kita juga tidak membuat sandwich generation baru sebenarnya. Nah, untuk itu jadi kita sekarang ini lumayan agresif untuk investasi sih. Jadi kalau investasi kita, kalau kita bongkar portfolionya nih, 50% itu di saham, dibagi 2, ada saham Indonesia, saham Amerika dan Eropa, dan China juga ada, tapi baru sedikit. Sisanya itu ada Bitcoin, dan kalau Bitcoin kita tuh punya strategi diversifikasi di mana setiap rupiah yang kita keluarkan untuk beli Bitcoin, kita harus belikan juga ke emas gitu. Jadi kalau yang satu jatuh, jadi ada hedgingnya ya? Ada hedgingnya, ada yang menangkap kalau itu jatuh. Jadi si emas itu, jadi kurang lebih mirip-mirip sekarang presentase Bitcoin dan emasnya. Sisanya ada obligasi negara buat ngimbangin saham Indonesia, terus reksadana, dan karena saat ini sangat terjadi ketidakpastian dunia, kita lagi banyakin cash juga sih, cash atau secara cash. Jadi pada saat nanti ada saham yang down, dan bukan down karena mereka jelek ya sahamnya, tapi karena ya Mr. Market is having a tantrum, kita bisa serok. Oke. Jadi kalau dari pandangan Kak Sarah, si tantrum ini sudah mulai dekat nih kalau aku lihat-lihat. Oh, sedang terjadi banget. Gitu. Padahal kita mau ATH nih IHSG-nya Kak. Coba dibagikan nih mungkin pandangannya kepada sahabat Tiraset. Nah, ini juga ya, kan IHSG itu lagi ATH terus kan ya. Betul. Tapi itu sangat sektor-sektor yang berbeda, Konglo-konglo yang aja, konglo-konglo gitu aja ya. gitu. Sementara kalau ya di-spill di portfolio saya, tapi nggak apa-apa. Tapi sementara portfolio saya kalau di Indonesia tuh memang banyaknya yang tidak terangkat di sektor tersebut gitu. Blue chip lah gitu ya. Iya, masih yang blue chip, big bank, sama ya sektor lain yang nggak terangkat. Jadi menurut saya all time high-nya nggak begitu berasa sih. Gitu. Tapi karena ketidakstabilan dunia saat ini, menurut saya tuh ini the right time to make money, karena banyak perusahaan-perusahaan yang sahamnya jatuh banget dalam sehari, terus besoknya naik lagi. Isn't that great? Kita bisa dapat saham perusahaan bagus dengan harga kayak di diskon. Tuh, so yeah, and this year dengan strategi yang baik, we're really happy dengan kita punya portfolio tahun ini. Menarik. Aku boleh kubu-kubu dikit nggak? Kak Sarah bisa sampai sejauh ini mengatur keuangan sendiri gitu. Bisa dibilang udah oke lah ya Kak ya. You're happy where you are right now? I could be happier. Masih dalam proses berarti. Iya. Bantu banyak orang, ribuan, ratusan ribu bahkan dengan program keuangan Kak Sarah. How far down were you? Pernah sampai seberapa jauh sampai kehidupan Kak Sarah berubah sampai sekarang? That was really bad. There were times dimana gajiku pada saat itu baik,
Mhm. Tapi aku harus bayarin utang yang bukan saya yang menikmati, Mhm. tapi karena namanya atas nama saya dan saya nggak mau SLIK saya jelek, jadi saya bayarin gitu. And that cost me my mental health, cost me my relationship with my kid, cost me myself. Iya, itu sangat berat banget sih. Dan yang paling beratnya adalah setiap orang beda-beda ya, tapi saya tuh orang yang nggak bisa nyantai kalau ngelihat sesuatu yang berantakan. Dan yang berantakan adalah keuangan dan hutangnya itu hampir 3 digit. Jadi selama pada saat itu 2 tahun aku nggak bisa tidur nyenyak gitu. I always feel anxious. I always feel like I am one step towards the end of me. Mhm. Jadi pada saat itu always on survival mode. Sampai sekarang juga masih survival mode, and it was so difficult untuk keluar dari survival mode. Uh, ya karena stres finansial itu nyambung ke mana-mana. How far down? So down. Jadi dari hutang yang katakanlah let's say hampir 3 digit, sampai sekarang mungkin portonya sudah 3 digit lebih. Ya. Keren, Kak Sarah. Iya. Butuh waktu berapa tahun? Kalau dari titik terendah sampai 100 juta pertama itu 2 tahun sih. Itu dari masih hutang 3 digit, tapi setelah termanage hutangnya. Termanage hutang itu bukan berarti lunas semua ya. Gitu, tapi saya udah mulai nabung lagi dan investasi lagi pada saat hutang saya udah termanage dalam artian cicilannya nggak bikin engap, nggak bikin sesak nafas. Pendapatan sudah meningkat, kita juga harus jaga dong, kali aja kita kena PHK atau gimana, kita masih punya utang, kita masih bisa bayarin gitu kalau kita udah mulai investasi. Oke, jadi memang jalannya berbarengan ya Kak ya? Untuk manage keuangan, ningkatin income, investasi, semuanya tiga-tiganya harus berjalan berbarengan ya? Harus berjalan berbarengan, kecuali kalau kita punya generational wealth dan kita baru nyadar umur segini kayak, iya ya, papi I. Oke, kita sayangnya bukan kita ya itu kan ya? Iya, papi I, punya nih 50M. Santai boleh. Lupa nih, ini ada loh my beloved client that become my very good friend. Lupa ada uang, harus diapain ya? Oh, gitu. 50M lupanya. Enggak 50 ya, enggak 50 gitu ya, 50M ya itu aja ya, inisial How nice lah ya kalau kita bisa lupa punya 50M. Iya gitu, jadi datang ke saya waktu itu, ini digimanain ya bagusnya? Ini kita belajar yuk. Iya memang dunia itu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau kita nyadar bahwa, kok kita nggak punya ilmunya ya, gitu. Kita pengen sesuatu tapi nggak punya ilmu ya. Carilah orang berilmu dan berguru kepada mereka gitu kan. Oke. Dari pelajaran hidup yang mungkin melelahkan itu, pasti ada pelajarannya dong Kak. Apa sih yang Kak Sarah paling senang? Oh ternyata dari situ aku belajar ini nih gitu. I was thankful to go through that karena saya udah tahu nih, ternyata Tuhan pernah ngetes saya sebegitunya gitu. So, kalau kedepannya ada ujian lagi, pasti bisa, karena yang kemarin aja udah terlewati seperti itu. Nah, dan bukan cuma itu, kalau saya tidak melewati ketipu orang, kelit hutang, saya nggak akan sejago ini ngatur uangnya. Yes, I'm saying that I feel like I deserve it. I've been through a lot dan karena ngatur keuangan dari minus itu sangat luar biasa tricky dan butuh kedisiplinan yang tinggi gitu. Jadi ilmunya banyak banget dapat di situ, ilmu investasi, ilmu trading pun dapat, ilmu cari uang yang halal dan resiliency. Itu kan kita bisa pakai di mana aja. The power of kepepet, jadi harus belajar semua itu dan gitu bisa ya. Ternyata orang tuh. Oke, jadi buat kalian yang butuh atau bahkan yang punya uang lebih, bisa loh belajar sebenarnya Kak ya. Iya, bisa. Cus langsung kasih tahu kemana belajarnya Kak. @mama_bertitik_uang. DM me, let's talk. Oke, nah kalau Kak Sarah boleh sampaikan nasihat keuangan. Even ini Kak Sarah kasih tahu ke klien yang paling senior, yang paling banyak duit ya. Apa sih yang Kak Sarah kasih tahu? Be mindful dalam setiap financial decision yang dipunya. Karena ternyata financial decision itu bukan cuma angka gitu. Angka ya angka ada. Tapi untuk gimana kita mau mengambil keputusannya,
datangnya itu dari hati banyaknya. Hmm. Dan kadang-kadang hati kita membisikkan bahwa, hey, kalau kamu sedang sedih, belanja aja. Bener lagi, check out aja keranjangnya Iya gitu. gitu, jadi be mindful, pikir lagi gitu. Mikir dulu, pokoknya sebelum hati yang memutuskan, harus yang di kepala yang Iya. mutusin gitu ya Kak. Ya mikir dulu, mikir lagi, lihat data, lihat angka. Oke, 2026 atau mungkin tahun-tahun ke depannya, Kak Ayu Sara ini mau jadi seperti apa sih? Atau mungkin next project apa yang paling excited? Mungkin next project yang sekarang lagi excited sekali adalah ini, buku mindset beruang. Beruang Ya, mindset sekali. beruang. Ada Yes. beruangnya. Ini tutorial menjadi dewasa, kaya, dan bebas hutang. Karena this is a very special book. Ini saya bikinnya setahun lebih. Dan kalau kita lihat buku-buku keuangan, banyaknya kan memang dengan bahasa-bahasa yang keren ya, gitu. Tapi karena saya juga termasuk waktu dulu yang merasa bahwa wah banyak buku keuangan yang aduh kok saya terintimidasi ya gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat buku ini buku entry level banget untuk teman-teman yang baru mau belajar keuangan gitu dari semua kalangan gitu. Karena again setelah bertahun-tahun di dunia literasi keuangan, mau yang income-nya rendah sampai yang tinggi banget, masih banyak literasi keuangan yang basic yang terlewat. Makanya di sini ada dan ini bahasanya dibuat sesimpel-simpel mungkin biar kayak bubur, gampang ditelan. Oh baik, Iya, itu filosofi gitu. yang baik ya. Karena gitu. Jadilah seperti bubur, bubur. gampang Gampang ditelan ya. dicerna gitu ya. Gitu, jadi dan seperti yang saya sudah infokan juga, I've been through a lot. Jadi di sini ada banyak sekali pengalaman kehidupan yang hopefully buat sahabat Mirai Aset yang baca ini jadi tahu kesalahan-kesalahan finansial saya bisa dihindari. Dan kalau udah terjadi yang sama bisa recover cepat. Kalau enggak, this is a I would say very good book for entry level people yang mau belajar keuangan. Saya bilang seperti itu karena ya saya yang menulis ya. Oh gitu. Kalau mau dibeli Kak, lewat mana nih belinya? Ini udah ada di toko buku online, itu banyak sekali. Gramedia juga sudah ada di toko-toko buku. Jadi so yeah, please. Kalau mau mencari, it's just one Google search away. One click away. One click away. Oke. Okay. This is for you by the way. Terima kasih Kak Sara. Jadi nanti Kakak akan tunggu mindset beruang volume-volume berikutnya juga ya. Oh, amin ya. Semoga dibikin film juga. Oh, that would Hmm. be Panggilan Iya kepada nggak apa-apa kan, mimpi-mimpi kecil, Boleh, halu-halu nggak kecil ya apa-apa. nggak apa-apa kan, gratis halu ya. Betul. Kan mana tahu bisa jadi kayak sekarang, nanti berlipat lagi. Amin. Amin. Oke, baik. Kak Sara, sebelum kita tutup, apa sih kalau bisa disimpulkan definisi sukses untuk seorang Ayu Sara Herlia Hinch? Sukses menurutku adalah pada saat kita mau melakukan apapun yang kita mau dengan resources alias uang yang kita punya, dan kita bisa bilang kayak, I think this is enough. I think itu udah sukses. Oke, nice one, Kak Sara. Thank you banget. Pelajaran-pelajaran beruangnya hari ini. Tapi sebelum kita bener-bener wrap up episode kali ini, main game sebentar. Sure. Ini gamesnya gampang banget. Red flag or green flag? Oke. Rain journaling keuangan tapi nggak pernah review bulanan cash flow. Red flag. Oke. Suka baca buku finansial tapi tidak menerapkan prinsip diversifikasi di porto. Red flag or green? Red flag banget. Red flag banget. Oke. Traveling setahun sekali, dananya khusus sudah disiapkan sejak awal tahun. Green flag. Mantap ya. Oke. Belajar saham dan reksadana lewat berbagai sumber, tapi profil resikonya nggak jelas. Red flag sih. Red flag ya. Identity crisis sudah gitu ya. Iya kan, kalau udah belajar masa nggak tahu sih resiko sendiri kayak gimana. Oke, itu dia. Jadi harus tahu ya profil resikonya. That was the last one. Thank you Kak Sara. Thank you Brenda. Thank you for having me. Yap, sahabat Raset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Ayu Sara Herlia Hinch. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye.